Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa li mursyidina wa li ulamaina wa liman ajazana, khususan ila musannif kitab Safinatun Najah al-alama as-sayyid Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami wa usulihim wa furuhim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Tambah suwe awat tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya soke, durung soke nyawa wis mulih.
البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا عملا صالحا يا Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya amin amin ya Allah amin ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Safinatun Najah. Mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah manfaat maslahah wa ni'mata wassalama wassa'ada fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati ngaji lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, sekarang halaman 20. Halaman 20. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Al isti'anatu utawi pira-pira hukumi njaluk tulung iku arba'u khisalin wonten 4 perkara. Jadi ini membahas tentang hukum minta tolong, khususnya di dalam bersuci atau wudhu itu ada 4 perkara. Yang pertama mubahatun, hukumnya mubah, boleh. Yang kedua wa khilaful aula, lan nulayani keutamaan atau menyalahi keutamaan. Nomor 3 wa makruhatun, lan hukum makruh. Nomor 4 wa wajibatun, lan hukum wajib. Fal mubahatu mongko utawi hukum mubah, hiya utawi mubah iku takribul ma'i, nyidakno banyu, mendekatkan air. Nomor 2 wa khilaful aula, hukum khilaful aula, hiya utawi khilaful aula iku sabbul ma'i, ngesok atau menuangkan air, ala nahwil mutawaddi'i, ing atase saumpamane wong kang wudu. Wa makruhatu, lan utawi kaping 3 makruh, hiya utawi makruhah iku liman yaksilu marang wong sing wudu'i masui a'dha'ahu pira-pira anggota wudu'i wong. Wal wajibatu, lan wajib, hiya utawi wajibah liiku lil maridhi marang wong sing lara, aindal ajazi nalikane apes. Para hadirin, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya lebih banyak pakai bahasa nasional.
Soalnya banyak yang minta bahasa nasional. Para bapak, para ibu yang saya hormati, jadi hukum ketika orang berwudu atau bersuci itu ada 4 hukum. Kalau kita normal, tidak punya sakit atau tidak ada kesulitan, masyakoh, maka disunahkan kita untuk melakukan wudu atau bersuci tanpa bantuan orang lain. Jadi sunnah. Tadi panjenengan kalau wudu tidak hanya dapat pahala sunnah wudunya, tetapi juga kita dapat pahala sunnah karena wudu melakukan sendiri. Ya. Lah, kenapa begitu? Sebab orang wudhu mulai dari menyiapkan air sampai menuangkan air sampai membersihkan anggota wudhu dan sebagainya melakukan sendiri. Lah, hukum fikih niku melihat tidak semua orang itu melakukan kondisi normal, kan begitu, nggih. Jadi tidak semua orang itu melakukan ibadah dengan kondisi normal. Makanya ya masalah sekecil ini pun diatur di dalam fikih. Bagaimana hukumnya orang ketika bersuci atau wudhu meminta bantuan orang lain? Nah, ini diatur. Nah, panjenengan saniki enak. Kenapa? Ketika panjenengan ke masjid atau ke musola tidak usah minta bantuan orang lain, tinggal muter ngoten. Kalau dulu kalau eling, saya ingat ketika mondok SMP dulu di Jombang, itu setiap mandi atau wudu lek gak nimbo gak iso wudu. Ya, lek gak nimbo atau tidak ngisi jeding itu ndak bisa mandi. Makanya dulu banyak santri nakal. Jadi ketika kita ngisi jeding sampai penuh, tiba-tiba dileboni wong liya. Ini pun biasa. Makanya mondok itu tidak belajar ilmu saja, juga bagaimana cara menghadapi orang-orang yang berbeda dari kita. Coba sampean misalnya ngisi kamar mandi penuh, mau mandi sudah ada orang, airnya habis, nimbal lagi, pikiran saya dapat separuh dulu nggak apa-apa, mau masuk ada orang lagi sampai 6 kali. Loh, latihan sabar. Dulu begitu, kalau nggak ngeliwet, kalau nggak makan, kalau nggak ngeliwet nggak masak, nggak bisa makan. Ya, kalau tasik menangi niku, kelas 1 Sanawiyah, kelas 2 Sanawiyah, baru kelas 3 Sanawiyah ada koperasi, tasik ngumani. Para hadirin rahimakumullah, sama dengan jemur baju. Ya, jemur baju sama. Ketika mau kering sedikit sudah dipindah. Dipindah, ganti ya. Ini memang ya begitulah ya, sabar. Nah, hukum meminta bantuan bersuci atau wudhu ada 4 di dalam fikih. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nomor 1 apa? Hukumnya mubah. Hukum mubah itu boleh. Bahasa Jawanya wenang, oleh, angsal, niku mubah. Lah kalau kita misalnya meminta tolong orang lain untuk mendekatkan air atau menyiapkan air untuk berwudu atau bersuci, itu boleh. Dengan catatan orang disuruh tadi ikhlas. Nanti akan saya tunjukkan ketika kita dimintai orang tolong kemudian kita nggak ikhlas, ada efek buruk buat kita. Itu nanti ada hadisnya. Juga sama dengan orang ketika minta bantuan memaksa, itu juga ada efek buruk di dalam dirinya. Nah, ini bahasan tasawuf mangke ya. Lah, para hadirin rahimakumullah, ini contoh ya. Hukumnya nomor 2 adalah al-khilaful aula, menyalahi keutamaan. Artinya tidak ada keutamaan fadilah sama sekali. Apa? Wis jaluk tolong nyiapno air, disuruh menuangkan lagi ya, ini kok cek manjanya. Kecuali panjenengan dalam keadaan
sakit, atau dalam keadaan sulit, atau dalam keadaan kalau itu timbanya tidak dipegang melorot lagi ke bawah, ini minta tolong dipegangkan dan dituangkan. Itu termasuk bagian kesulitan. Nomor 3 hukumnya apa? Hukumnya makruh, ya, makruh. Apa? Disuruh membasuhkan. Ini sudah dituangkan, sudah didekatkan, minta dituangkan, ya, atau dibasuhkan. Ini hukumnya makruh, ya. Yang nomor 4 apa? Wajib untuk minta tolong ketika bersuci atau wudhu jika seseorang mengalami sulit atau mengalami sakit, ya, mengalami sulit atau mengalami sakit. Wal wajibatu hiya lil maridi, bagi orang yang sakit, aindal ajazi, nalikane ketika dia dalam keadaan darurat atau kesulitan. Nah, hukum 4 ini bagaimana kalau ada orang wudhu itu seperti itu, sudah minta tolong didekatkan, disiapkan airnya, sudah minta tolong dituangkan airnya, sudah minta tolong dibasuhkan anggota wudhunya, sudah minta tolong dalam kesulitan, tetap hukumnya sah, ya, hukumnya sah. Cuma dipreteli tadi, kalau kita minta didekatkan air mubah, kalau kita minta dituangkan itu menyalahi keutamaan, kalau kita diminta membasuhkan itu makruh. Nah, kalau kita tidak bisa sama sekali minta tolong kepada orang lain, maka hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang wudhu atau bersuci di musola misalnya, orang itu tidak bisa memutar keran, tidak bisa begini karena misalnya penyakit misalnya, maka yang tahu meripatnya, yang tahu matanya ada orang seperti itu, maka juga berlaku wajib untuk menolong orang yang sedang wudhu. Embuh jenengan nyekeli wonge atau buka kerannya atau sebagainya, tetap itu hukumnya wajib. Itu. Para hadirin rahimakumullah, makanya kita belajar hukum begini tidak hanya efek hukum saja, juga efek terhadap tasawuf. Tadi menolong kita kesulitan, maka hukum kita kesulitan wajib minta tolong, kan ngoten. Nah, kalau misalnya ada orang kesulitan berwudu atau bersuci, mandi besar atau berwudu, maka yang tahu juga wajib menolong. Nah, itu hukumnya begitu, timbal balik. Nyun sewu para hadirin, kalau panjenengan ada orang minta tolong untuk diwudukan, ya, atau menuangkan air atau nimbakno air atau apapun terkait dengan wudu dan sampeyan tidak mau tahu, ya, hati-hati. Orang seperti ini doanya makbul. Wah, ya Allah, kula niki mboten saged, tidak bisa ngapa-ngapain, ya Allah, ada orang yang tahu kondisi saya kok enggak nolong. Ya lek dungane ngono tok enggak masalah, kok ditambahi kapok, muga-muga tiba. Ini soro ini, ya. Hati-hati para hadirin, sebab kehidupan kita tidak lepas dari energi kebaikan dan juga enggak lepas dari energi keburukan. Doa orang lain yang baik itu termasuk kita nabung energi kebaikan, dan doa orang yang jelek pada kita dalam kondisi apapun, maka itu kita menabung energi keburukan. Semakin banyak kita menampung energi kebaikan, maka saldo kehidupan kita semakin besar. Semakin banyak energi negatif yang kita lakukan, maka saldo tabungan negatif kita semakin besar. Dan menurut Ibnu Rus, ya, ada 2 perkara yang harus difahami, yaitu kembalinya energi baik dan buruk sebelum kita meninggal dunia, dan dibalasnya pahala ketika kita fi yaumil qiyamah. Jadi menurut beliau energi ini besar, saldonya tambah besar oleh bunga Gusti Allah. Lah, kata beliau apa?
tabungan itu akan cair sebelum yang punya rekening meninggal dunia. Akan cair lunas itu semua. Ini namanya hukum kekekalan energi. Hukum hukum kekekalan energi. Pun wis ini uang seru. Nah, ini jadi kembali kepada minta tolong. Jadi wajib ketika kita tahu orang yang tidak mampu, maka wajib kita membantu. Kalau panjenengan tidak bisa membantu secara fisik, ingat ya, ad'aful iman, selemah-lemah orang yang beriman melihat sesuatu adalah doa bil qalbi, mendoakan di dalam hati niku. Contoh ngeten para hadirin, ketika kita melihat ada orang tua jualan keliling ya, dan secara fisik kita melihat dia seharusnya nggak bekerja misalnya, dan dagangannya masih banyak, maka kita beli semampunya. Kalau nggak bisa beli, doa dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan orang tua yang jualan itu diberi laris, sehat walafiat. Itu minimal begitu, sehingga kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar sudah gugur. Karena setiap hari kita nggak lepas dari amanah amar ma'ruf nahi mungkar, nggak lepas. Karena amar ma'ruf nahi mungkar nggak bentuknya bukan. Itu bagian kecil dari amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat kebaikan didukung, melihat kemungkaran minimal panjenengan berdoa di dalam hati. Coba kita bedah ini ya sebelum ke sana. Jikalau panjenengan kita mendoakan orang lain, maka menurut Kanjeng Nabi doanya kembali kepada yang berdoa. Kembali. Kenapa kembali? Sebab ada malaikat yang namanya malaikat muwakil yang khusus bertugas untuk mendoakan kembali orang yang mendoakan orang lain. Namanya malaikat muwakil. Apa doa malaikat itu? Ketika kita berdoa kepada orang lain, langsung malaikat menyatakan doa juga untukmu. Amin. Loh. Untung nggak dengar doa malaikat. Umpama kita dengar doa malaikat, insya Allah nggak ono wong elek, api kabeh. Akhirnya Gusti Allah gak neraka ya sia. Kok nasi melbu. Ini para hadir rahimakumullah. Akhirnya malaikat penjaga neraka ya nganggur. Ini para hadir rahimakumullah. Ini pertama. Yang kedua itu sedekah. Doa kepada orang lain yang tidak diketahui olehnya itu doa yang makbul. Doa yang mujarab, doa yang makbul. Contoh misalnya panjenengan wong kulon kono loro, sakit, krungu ya, dengar kan? Maka kewajiban kita adalah apa? Dalam hati kita tidak bisa nyambangi, ya gak kenal orangnya, cuma mendengar. Maka di dalam akhlak kita kewajiban mendoakan mudah-mudahan orang dimaksud tadi dan segera sembuh. Dalam hati saja, nggak usah ekspresif, biasa-biasa saja dalam hati. Yang ketiga, gak butuh beli seperti itu. Jangan begitu. Belilah semampunya. Ya, aku berapaan Pak? 1000-an. Duit 2.000 ya kan? Beli, Pak, beli 2. Kan enggak butuh kita kan ya? Lah ketika kita enggak butuh, kasihkan ke orang lain lah lagi. Ini sedekah berantai. Dan ketika sedekah kita sudah diberikan orang lain, memberi, Allah menjamin dalam Al-Quran, siapa memberi pasti akan mendapatkan, tapi dalam bentuk yang lain. Panjenengan ibu-ibu misalnya tuku berambang, ana wong dodo berambang dipikul, Bu, tuku beli 5.000. Aku cara jawab ya. Bu, beli 5.000.
Sampean tahu ngaji, saya dibalas nantinya. Bukan berarti sampean beli berambang 5.000 langsung dibalas berambang 5.000, ndak, dalam bentuk yang lain. Yakin gitu loh, yakin. Makanya zikir yaqinan billah. Yaqinan billah. Ya, sudah. Niku mbah-mbah jajan ya begini. Baradir rahimakumullah, saya ulangi, kenapa begitu? Sebab Nabi itu pernah juga meminta bantuan kepada para sahabatnya untuk melakukan bersuci atau wudu. Ya, ada sebuah riwayat dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Beliau adalah putra dari Zaid bin Harisah, ya. Zaid bin Harisah, pembantu utama Kanjeng Nabi. Zaid bin Harisah ini adalah budak yang kemudian dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi dan pembantu Kanjeng Nabi yang utama ketika perang Mu'tah melawan Kaisar Romawi itu wafat. Bapaknya Usama bin Zaid, ya. Nah, Waradin rahimakumullah, riwayat Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid atau dalam bahasa hadis lain itu namanya Zaid bin Kharijah. Sama orangnya, Khalid bin Kharijah, ya, sama Zaid bin Usamah, ya. Usama bin Zaid atau Usama bin Kharijah. Ya, jeneng Arab hampir padha kabeh bingung ya. Ya. Nah, ini ada riwayat begini sebelum bahas tentang dalil Nabi meminta bantuan sahabat, ya. Biar kita paham sejarah. Zaid bin Harisah ini adalah panglima perang terakhir dan termuda, ya, dari pasukan Kanjeng Nabi. Panglima perang termuda dan terakhir yang ditunjuk oleh Kanjeng Nabi, ya. Itu dalam usia 17 tahun. Bayangkan, Pak. Coro saiki, ya, kita perang dengan Amerika, ngoten. Romawi kan kerajaan besar. Jadi ketika perang dengan Romawi, panglima perangnya itu usia 17 tahun. Namanya Zaid bin Usamah. Para sahabat senior protes, termasuk sahabat Sa'id bin Abi Waqqas, termasuk sahabat yang lain protes. Apa kata Kanjeng Nabi? Sudah, dia punya keistimewaan yang luar biasa. Sebelum berangkat, Kanjeng Nabi mengelus kepala Usama bin Zaid. Dan akhirnya perang sungguhan, karena perang Mu'tah sebelumnya pasukan Muslim kalah. Akhirnya panglima perangnya terbunuh, ya, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib wafat. Sahabat Abdullah bin Rawaha juga wafat. Sahabat bapaknya tadi Zaid bin Harisah juga wafat, syahid, kalah. Kemudian terdengar pasukan Romawi mau menyerang Madinah melalui Syam, maka Nabi mengumpulkan sahabat, menunjuk Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima perang menuju kepada perbatasan Syam. Kalau sekarang Yordan, Suriah, ya. Nah, kondisi Nabi sakit Nabi. Nah, ketika Zaid bin Usamah ini berangkat bersama Umar, Abu Bakar, kemudian sahabat yang lain, Ubaidillah bin Abi Jarrah dan sebagainya, terdengar Nabi wafat. Jadi berangkat perang, Nabi balik. Zaid bin Usamah, kok apa yang oleh Usama bin Zaid, Usama bin Zaid, Abu Bakar dan juga Umar berangkat kembali ke Madinah menjenguk dan melihat apa betul Nabi wafat. Akhirnya pergolakan sedikit tentang pemilihan khalifah, terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian Abu Bakar tetap memerintahkan Zaid bin Usamah, kok bingung saya, Usamah bin Zaid itu tetap jalan untuk perang. Kemudian 40 hari kembali ke Madinah dalam kondisi menang melawan Romawi, loh ya, kerajaan paling besar di dunia, menang. Panglima usia 17 tahun. Jadi ini dalil
Pemimpin tidak harus tua-tua. Jikalau kaum muda mampu memimpin, boleh. Ketua RT usia muda, tapi kalau dia punya potensi, boleh. Tidak salah ya, karena pernah riwayat Usama bin Zaid itu usia 17 tahun diberi kepercayaan memimpin pasukan perang. Artinya memimpin daftar mati. Loh nggih. Perang kan daftar mati. Usianya muda, pasukan perang, panglima perang, zaman dulu perang di depan. Duel dulu. Ya, sekarang tidak, panglima perang komando di belakang. Halo Roger 86. ini terbalik sekarang ya. Nah, perhatian rahimakumullah. Nah, kemudian apa? Menang ya, kemudian menang, kondisi menang. Nah, riwayat dari Usama bin Zaid inilah mengatakan bahwa Nabi ya ketika berangkat ke Arafah ya, berangkat dari Arafah ketika haji ya, beliau menuju celah-celah bukit untuk membuang hajat ya. Kemudian waja'altu asubul ma'i alaihi wa tawadda, dan saya katanya ya menuangkan air kepada Nabi dan Nabi juga berwudu. Jadi hukum menuangkan air kepada orang yang meminta itu ada dalilnya dan hukumnya boleh ya, boleh. Nah, ada riwayat lain dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an yang wafat tahun 670 Masehi di Kufah. Ya. Dan beliau sahabat yang luar biasa. Al-Mughirah ini sebab apa? Beliau salah satu juru tulis Kanjeng Nabi. Jadi selain Zaid bin Harisah, 4 sahabat utama pasti itu juru tulis. Kemudian ditambah Zaid bin Sabit, ditambah dengan tadi bapaknya yang mati itu Zaid bin Harisah, juga termasuk Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, beliau juru tulis Kanjeng Nabi yang digelari Nabi Ar-Ra'yah, orang yang cerdas. Ya, cerdas luar biasa. Padahal beliau mantan perampok besar. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah adalah mantan preman yang kemudian masuk Islam, menjadi sahabat utama dari Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada orang yang tobat dari kepremanannya, dari kebandelannya, jangan kemudian suudon, husnudzon lah. Karena ada riwayat sahabat yang mantan preman, mantan perampok besar, itu akhirnya menjadi perawi hadis loh, ya, membantu Kanjeng Nabi. Ini pernah menjadi gubernur di Basrah zaman Umar bin Khattab dan di Kufah. Ya, para hadirin rahimakumullah. Nah, Al-Mughirah bin Syu'bah ini adalah sahabat Nabi yang paling terakhir menyentuh tubuh Kanjeng Nabi loh. Ada kisahnya begini. Ketika Kanjeng Nabi dikuburkan, mau tanah itu diuruk ya. Ada sahabat senior yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan cerdik menjatuhkan cincinnya ke liang lahat Kanjeng Nabi. Kemudian izin ke Sayyidina Ali, ya, cincinku jatuh, ya ambilan. Diambil, sambil ngambil cincin turun ke liang lahat, Muawiyah bin Abi Sufyan bisa memegang tubuh Kanjeng Nabi. Al-Mughirah tahu, wah kok enak men, kok enak men. Muawiyah Abu Sufyan turun ke liang lahat memegang tubuh Kanjeng Nabi. Akhirnya Al-Mughirah ya niru, niru cincinnya dijatuhkan ke liang lahat. Ya Ali, cincinku lugur pisan nih, gak sengaja, yo ambilan. Diambil, kemudian diambil sempat mencium kening Kanjeng Nabi. Makanya riwayat masyhur, sahabat yang paling terakhir mencium Kanjeng Nabi atau memegang tubuh Kanjeng Nabi adalah sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Luar biasa ya. Ya awet 6 akhirnya. awet 6.
Para hadirin rahimakumullah. Ya, dari dua dalil ini ya, tapi Al-Mughirah cerdik tapi masih kalah cerdik sama seorang pemuda. Ceritanya ini masuk saya ingat ya. Jadi Al-Mughirah ini cerdas, cerdik, pandai ya, tetapi kalah pandai dengan seorang pemuda. Gini ceritanya para hadirin. Ketika Al-Mughirah mau melamar gadis, ya, melamar gadis, maka ada pemuda mengatakan ke Al-Mughirah, sampai nggak mikir dulu. Kenapa? Saya melihat gadis itu pernah dicium oleh laki-laki. Ngoten. Al-Mughirah kan tawadhu, wirai, zuhud, nggak mau, wah nggak suci. Ya, orang dulu begitu, kalau didemok olana gak suci, gak orsinil. Kemudian lambat laun tahun, Al-Mughirah ini tahu loh, itulah wanita yang mau saya nikahi kok sama muda tadi, gitu kan? Ditanya, pemuda, kok sampean kawin sama situ? Katanya sudah dicium laki-laki. Sampai nggak tanya laki siapa yang menciumnya kan? Yang menciumnya saya tahu bapaknya. Jadi dipuji begitu, ya, menang, tetap kalah. Ini politik. Jadi ada sahabat yang pernah dibujuk tentang perempuan, tentang cinta. Ini menang. Para hadirin rahimakumullah. Lanjut ke hukum dari meminta tolong. Jadi Nabi kemudian meminta kepada sahabat Al-Mughirah apa? Ya subbul ma alaihi, menuangkan air kepada Kanjeng Nabi. Jadi dua riwayat ini hadis sahih ya, hadis Bukhari semua. Jadi dengan dalil dua hadis tadi maka disimpulkan meminta tolong dalam berwudu atau bersuci itu diperbolehkan, tetapi istimewa ulama sunnahnya adalah orang bersuci dan berwudu ketika normal itu sunnahnya melakukan sendiri. Paham ya? Yang penting apa? Tidak memaksa, ya, tidak memaksa. Ya. Kalau misalnya ada orang yang sampai lihat, iki perlu minta bantuan orang ini, diparani, Pak, saya tolong, jangan, tak tolong, jangan, ditolong gak mau, ya rusak. Jangan memaksa, minta tolongnya jangan memaksa, memberi tolong juga jangan memaksa. La yas'alunan nasa ilhafa. Ya, ini adalah dawai Gusti Allah. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain atau kepada manusia. Nas ya. Jadi la yas'alunan nasa bukan muslim. Jadi itu hubungan manusia minta tolong bisa kepada orang non muslim. Nah, apa kemudian yang kedua syaratnya? Tidak memaksa. Yang kedua harus tepat kondisi. Harus tahu kondisi. Ya, gak tepat kondisi ya berantakan, ya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, karena kalau misalnya kita memaksa, gak tepat kondisi ketika membantu orang lain berwudu, maka khawatir membuat orang lain tidak ikhlas, ya. Terpaksa itu pasti tidak ikhlas. Tapi ada juga orang yang terpaksa akhirnya bisa melakukan sesuatu karena terpaksa. Itu namanya the power of kepepet. Jadi kalau dan kepepet itu rata-rata bisa melakukan, ya. Itu the power of kepepet. Tuh, orang Jawa kan gini biasanya kan, wah saya suwe kan gitu kan, sik lama, besok aja, ya kan. Tapi kepepet terpaksa, ya bisa karena the power of kepepet. Lain dengan hukum the power of mepet. Beda. Nah, ini sebab apa? Kanjeng Nabi pernah dawuh ya, ini riwayat Ibnu Hibban. Ulama hadis yang wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Ada hadis Nabi berbunyinya dan panjang hadisnya, cuma ringkasnya begini. Seseorang yang meminta kepadaku sesuatu dan setelah ia pergi, maka yang dibawanya hanya api neraka.
Ya, berarti apa? Ini ditafsirkan oleh para ulama hadis ketidakikhlasan. Sebab orang yang terpaksa atau enggak ikhlas itu mudah penyakit. Betul, mudah penyakit. Ya, ini sudah ikut alur saja, alur dari apa yang ada di dan kita hadapi. Para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana misalnya begini? Tidak ada orang muslim sama sekali. Kemudian kita berwudu atau bersuci sing ono orang non muslim. Bagaimana hukumnya meminta bantuan kepada orang non muslim? Nah, ini para ulama beda pendapat, ikhtilaf. Yang kelompok pertama mengatakan tidak boleh meminta bantuan kepada orang non muslim. Mohon maaf, kita pakai istilah non muslim ya. Dan non muslim ini nggak boleh, dilarang. Siapa ini pendapatnya? Itu pendapat dari mazhab ulama Imam Hambali, dari Imam Maliki, dari Ibnul Munzir, dan juga dari Imam Al-Jurjazaini. Ya, ini nggak boleh, dilarang. Dalam bentuk apapun tidak dilarang. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya dari ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa meminta bantuan kepada orang non muslim hukumnya boleh hukumnya, ya. Nah, kemudian menurut keterangan dari sinten Ibnu Hajar Al Asqalani, ulama hadis yang wafat tahun 1449 Masehi, dalam kitab Tashlihul Kabir, beliau mengatakan memang ada hadis yang melarang meminta bantuan orang kafir. Pertama memang dilarang, kemudian beliau mengatakan kemudian diizinkan. Ini adalah kesimpulan dari hadis yang bertentangan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, ulama hadis ya yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis abad 14 ya. Itu mazhab Syafi'i mengatakan meminta bantuan kepada non muslim itu diizinkan atau boleh ya. Imam Syafi'i juga tegas mengatakan meminta bantuan kepada orang kafir atau orang non muslim itu boleh. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i sendiri, bukan ulama Syafi'iyah. Contoh, di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi, beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i sendiri ya. Wa qala Syafi'i wa akharun, dan berkata siapa Syafi'i ya, dan juga ulama yang lain ya. Apa? In kanal kafiru hasanar ra'yu fil muslimin ya. Apabila orang kafir tersebut memiliki pandangan bagus, niat yang bagus terhadap kaum muslimin ya, wada'at al-hajatu ilal isti'anati bihi ya, dan kondisinya saat membutuhkan pada pertolongan orang kafir tersebut, maka diperbolehkan ya. Perbolehkan ustu'aina bihi, maka mintalah tolong kepada dia wala fayukrahu, dan jangan memaksa. Ini yang bilang adalah Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ini para hadir rahimakumullah ya. Kalau ada seorang imam, pemimpin atau waliul amri suatu daerah, ketika misalnya orang pemimpin muslim ya diberi bantuan oleh orang non muslim, bagaimana tindakannya? Kembali tergantung kepada kemaslahatan yang lebih besar. Jika timbul mudarat yang lebih besar, maka dilarang ya, dilarang. Karena ini keumuman di dalam ayat Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita tolong menolong ya dalam kebaikan dan takwa, dan tidak boleh tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan atau pelanggaran.
umum. Nah, para hadirin rahimakumullah, nanti saya jelaskan, Kanjeng Nabi itu loh sudah beberapa kali juga menerima hadiah dari raja-raja non muslim. Juga berapa kali hadis menceritakan tentang Kanjeng Nabi menerima hadiah makanan dari orang-orang non muslim. Nah, sekarang begini, jenengan bangun masjid ya, bangun mushola atau sarana ibadah, kemudian ada sumbangan dari non muslim, bagaimana hukumnya? Ini penting dilakukan. Sebab kalau tidak bisa hukum, nanti bisa konflik. Yang satunya ngomong boleh, satunya tidak boleh. Maka perlu dijelaskan hukum tentang bagaimana orang non muslim menyumbang pembangunan masjid atau mushola. Bagaimana hukumnya? Karena kita pengikut mazhab Syafi'i, maka saya lebih fokus kepada pendapat dari ulama Syafi'i. Nah, para hadirin rahimakumullah, sebelum hukumnya bagaimana, ada banyak riwayat ya. Contoh riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa Ali bercerita Nabi pernah menerima hadiah dari Raja Kisra Augustus Kaisar. Ya, kemudian Nabi menerima hadiah itu dan beliau kemudian membalas dengan surat ucapan terima kasih. Ini hadis riwayat Imam Hambali dan riwayat Imam Tirmidzi. Jadi boleh. Kalau misalnya Pak RT, Pak RW nerima sumbangan non muslim, membalas surat ucapan terima kasih nomor sekian tahun sekian. Terima kasih. Boleh. Ada riwayat begitu, boleh. Nah, jadi kalau ada orang non muslim menyumbang masjid atau mushola atau ibadah atau kepentingan yang umum, itu menurut Imam Syafi'i hukumnya boleh, baik urusan agama maupun urusan dunia. Ini menurut menurut ulama mazhab Syafi'i hukumnya boleh. Tujuannya adalah li maslahatil ummah, untuk kepentingan kebaikan umat, boleh. Ya. Para hadirin rahimakumullah, tegas lagi begini. Ada pendapat banyak ulama Syafi'i ya dalam kitab-kitab mereka, tapi saya ngambil 2 kitab saja contoh ya kan. 2 kitab masyhur. Di dalam kitab Tuhfatul Habib ya, Tuhfatul Habib, kalau jenengan nggak pernah dengan nama kitab ini, itu nama lainnya adalah kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib ya. Ini dikarang oleh Al-Alama Asy-Syaikh Al-Fadhil Muhammad Sulaiman Al-Bujairimi ya, yang wafat tahun 1806 Masehi. Ini kitab masyhur dan juga menjadi salah satu rujukan di dalam Baqsul Masail Nahdlatul Ulama. Dalam kitab beliau mengatakan jelas, yusihu waqfu mutlaqit tasarrufi ya al-mukhtar wa yusihu min kafiri walau li masjidin. Loh, itu bunyinya begitu kitabnya. Tapi kon harokate, insya harokat sendiri. Apa artinya? Ya, sah boleh ya, sah. Yusihu ada tasjid, sah temen. Sah ya, sah. Ngapa? Wakaf dari kemutlakan kemutlakan wakaf boleh dengan asal sukarela ya. Maka sah sah wakaf dari orang kafir meskipun untuk masjid loh. Ini adalah pendapat dari Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam kitab Tuhfatul Habib atau Hasyiah Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib ya. Besar kitabnya ya, ini jelas. Ya, jadi kembali lagi ulama mazhab Syafi'i mengatakan boleh menerima dan sah ketika menerima pemberian orang kafir atau orang non muslim dengan syarat dia suka rela. Nah, kitab dari ini diperkuat loh ya oleh Imam Asy-Syarqawi. Sebab menurut Imam Asy-Syarqawi itu pendapat Syekh Sulaiman Al-Bujairimi itu masih belum detail, kata beliau.
Maka menurut Imam Asy-Syarqawi, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1812 ya, 1812 Masehi ya, kalau yang pertama 1806 Masehi ya kan, mengatakan begini, mendukung pernyataan pendapat dari Sulaiman Al-Bujairimi, ditambahi oleh beliau Imam Asy-Syarqawi dalam kitab apa? Kitab Hasyiah Asy-Syarqawi ala Syarhil Hudhudi. Beliau mengatakan boleh menerima sumbangan bantuan dari orang non muslim dengan syarat. Ada syaratnya. Satu, apa syaratnya? Ya, syaratnya adalah sukarela sama. Yang kedua, tidak ada tendensi politik. Jelas kitab itu. Ya, yang ketiga, tidak merugikan umat Islam. Ini ya, jadi ini jelas. Lah, sebelum ke sana, saya ingat ada kisah yang luar biasa yang belum kita dengar sebelumnya di zaman ulama Imam Asy-Syarqawi rahimahullah yang wafat tahun 1812 Masehi. Ini terkait dengan Perancis ini yang viral. Ya, saya kok ingat. Nah, ketika Rektor Al-Azhar dipegang oleh Imam Asy-Syarqawi ya pada tahun 1787 Masehi, maka di situ Mesir menjadi tanah jajahan Perancis waktu itu. Lah, pemimpin atau kaisar raja atau penguasa Perancis bernama Napoleon Bonaparte, terkenal ini. Sampai masih dengar Bu, Napoleon Bonaparte. Ya, Bonaparte itu apa? Bonaparte. Ya, terkenal ini. Dan ternyata saya baca sejarah para orang-orang besar, Napoleon Bonaparte ini adalah keturunan Sultan Hasanuddin Makassar. Sebab salah satu anak Hasanuddin namanya Daeng, lalu saya lupa namanya itu, menjadi nama Perancis, saya nggak paham. Ya, dua anaknya itu dibawa ke Perancis. Ya, namanya Daeng Ruru atau Louis Pierre de Makassar. Jadi namanya itu punya keturunan namanya apa? Napoleon Bonaparte. Makanya postur tubuhnya lebih kecil, lebih pendek, keturunan Makassar. Karena keilmuannya Imam Syarqawi luar biasa, juga termasuk tentang wawasan kebangsaan juga luar biasa, sehingga mampu mengusulkan kepada Napoleon Bonaparte untuk membentuk majelis ulama. Ya, oh iya boleh dibentuk. Ketuanya Imam Syarqawi. Ya, lah kemudian diskusi dan sebagainya, akhirnya Napoleon Bonaparte masuk Islam 20 tahun sebelum meninggal dunia di masa Imam Asy-Syarqawi rahimahullah. Jadi Prancis waktu itu Pak Bu, abad 18 atau 17 akhir pernah penguasanya agama Islam. Walaupun tidak Islam taat, tetapi masuk Islam, ya, memeluk Islam. Makanya pergerakan Islam terbesar di Eropa, komunitasnya tercepat adalah di dua negara, Prancis dan di Jerman, termasuk Inggris. Kurang lebih sekarang Prancis 7 jutaan umat Muslim. Jangan khawatir, di sana ada orang Muslim. Jangan khawatir, itu wilayah negara lah ya, negara. Kita berdoa saja. Ya. Waradir rahimakumullah. Bahkan ada pembohongan ya. Ketika Napoleon Bonaparte ini wafat, itu pers berita-berita luar negeri Barat menyatakan Bonaparte wafat dalam kondisi Kristen, gitu. Lah, koran-koran Timur Tengah, ya, Afrika, Asia menyatakan Bonaparte wafat dalam kondisi Muslim, loh, kontra Muslim. Seperti itu. Akhirnya dalam buku beliau sendiri mengatakan nama saya berganti Ali Napoleon Bonaparte.
Bonaparte. Penguasa Perancis pernah memeluk Islam, keturunan Sultan Hasanuddin Makassar. Harus paham. Di sana banyak orang-orang Makassar di Perancis. Nah, Marhati rahimakumullah, sama dengan Kapitan Patimura. Semarang Ibu. Niku Muslim apa Kristen niku? Ayo. Muslim apa Kristen? Kapitan Patimura. Muslim apa Kristen? Muslim. Berita sejarah dibolak-balik. Kapitan Patimura itu nama aslinya Ahmad Lesi, ya, Ahmad Lusi Patimura. Ya, dia dari kerajaan Sualai, yang rajanya waktu itu Sayyid Ibrahim, loh, Sayyid rajanya. Makanya di Maluku itu puluhan kerajaan Islam. Dan yang mengawali membuka raja Islam itu adalah ketika dikuasai Majapahit, kemudian yang melantik raja-raja sana adalah Sunan Giri. Ya. Nah, Ahmad Lesi Patimura itu Muslim. Makanya orang-orang Arab ketika di Maluku mengatakan bukan Ambon, bukan Maluku, namanya Jaziratul Muluk. Apa? Banyak raja. Jadi banyak raja. Sisingamangaraja 12. Contoh apa? Muslim atau Kristen? Sisingamangaraja sing sampean duit 1000 pira. Muslim atau Kristen, orang Batak itu. Napa? Islam. Abad 14 di Danau Toba itu dikuasai Majapahit. Kemudian abad 16 dikuasai kerajaan Pagaruyung Minangkabau dan menjadi kerajaan Islam. Itu ada bahas sing raja bareng. Balik kepada al-isti'anat. Nah, Marhati rahimakumullah. Jadi beliau mengatakan, Imam Syarqawi mengatakan dalam kitabnya apa? Qauluhu fayusihu min kafirin walau li masjidin. Sah, ya, menerima bantuan dari orang non muslim atau kafir walau untuk masjid. Wa mushafin, nyetak mushaf boleh. Wa kutubin, dan kitab-kitab ilmiah, ilmu boleh. Ya, ini berpendapat begitu, boleh. Ya, ini mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dispundi. Mazhab Maliki mengatakan boleh menerima wakaf dan bantuan non muslim untuk urusan dunia saja, tidak boleh menerima bantuan urusan agama. Ini mazhab Maliki. Kemudian pendapat dari mazhab Hanafi bagaimana? Pendapat dari mazhab Hanafi boleh asal dia ahlul zimmi, orang kafir yang hidup di negeri muslim, tidak memusuhi muslim, boleh. Nah, ini sudah. Jadi mayoritas ulama mazhab mengatakan bantuan dari non muslim untuk kepentingan duniawi atau kepentingan agama, untuk masjid juga sah dan boleh. Urusan pahala gak pahala urusan Gusti Allah, gak usah bahas itu. Oleh bantuan 50 juta sah, boleh. Terus rapatnya bahas ngene, bagaimana ya kedudukan pemberi bantuan di akhirat. Tidak usah, itu kasihkan para ulama. Bukan urusan kita, boleh. Ya, Waradana rahimakumullah, boleh. Kurban sama. Bagaimana orang muslim ketika kurban menyumbang sapi, ya, sapi dari semen, bukan ya, sapi sungguhan. Sapi 400 boleh, sah. Ya, yang memberikan korban tidak sah karena syaratnya harus muslim. Ya, ya nggak sah. Ya tetap saja boleh. Nah, di dalam kitab apa? Di dalam kitab Ghayatul Muna, ya, itu Syekh Muhammad Ba'atiyah Ad-Du'ani itu mengatakan boleh. Walaupun yang korban itu non muslim tetap tidak sah. Maksudnya bukan korbannya,
orangnya. Tidak sah. Tapi binatang yang diserahkan tetap boleh diterima, boleh, karena memiliki manfaat kepada umat Islam. Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan juga boleh, ya, boleh. Ya, jangan khawatir. Jadi misalnya Pak Marzuki di musolanya ada bantuan, ada tangga non muslim, sapi kau ya tukaran, sah gak sah, sah gak sah, sah. Sah, sah, ya sah itu aja. Kan sapinya juga sapi sungguhan, sah, ya. Nah, bagaimana distribusi dagingnya? Kan begitu. Yang penting menurut ulama kita adalah yang menyembelih korban itu harus muslim, sah, boleh dibagikan. Jadi orang tangga non muslim, Pak Marzuki atau Pak RT, saya Pak RW, saya nyumbang sapi satu, silakan dengan tangan terbuka. Begitu. Waradir rahimakumullah. Kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, ya, itu bahkan Imam Bukhari, ya, yang wafat tahun 870 Masehi, dalam kitab Sahihnya mengatakan bahkan ada bab sendiri yang mengatur ini. Kalau tuntas loh ya ngajinya Bukhari. Kalau nggak tuntas saya pasti ngomong di mana hadisnya, ya, nomor berapa hadisnya. Ya, aku melenger katanya kalau. Riwayat siapa? Pernah saya tanya orang, riwayat siapa? Riwayat dari Muhammad As-Sa'di Al-Humaydi As-Sa'di Ansari. Oh, siapa itu? Sahabat Nabi. Oh, gak pernah dengar. Berarti gak tahu ngaji ya, gak dengar ya. Nah, ada bab sendiri dalam kitab Sahihnya mengatakan babul qabulil hadiyah minal musyrikin. Coba saya buka itu di juz 3 atau 2, saya lupa nih. Ada babul qabulil hadiyati minal musyrikin, disendirikan babnya sama Imam Bukhari. Jadi ini riwayat Anas bin Malik pernah nyun sewu nggih, pernah Nabi menerima hadiah, ya, hadiah dari raja non muslim diterima, pakaian diterima, tongkat diterima. Bahkan nyun sewu, ya, ada juga riwayat dari sahabat lain bahwa Nabi pernah menerima hadiah dari Raja Maukukis. Raja Maukukis adalah raja dari kerajaan Romawi yang berkedudukan di Mesir sebagai jajahan Romawi waktu itu. Ya, diberi apa? Diberi pakaian. Juga diberi hadiah seorang perempuan cantik yang bernama Maria Al-Qibtiyah bin Syam'un Awayu. Lihat dari riwayat kitab, cantiknya luar biasa. Ya, diberi hadiah, kemudian Kanjeng Nabi menerima hadiah itu dan dinikahi Maria Qibtiyah dan punya anak yang namanya Ibrahim, yang kemudian meninggal dalam usia 7 bulan. Seluruh anak Kanjeng Nabi yang laki-laki itu meninggal dalam usia kecil. Abdullah yang paling lama itu meninggal usia 2 tahun. Ya. Jadi hadiah boleh, ya, boleh. Makanya cuma ini ikhtilaf, ada ulama yang mengatakan bukan, itu bukan istri Kanjeng Nabi, ya. Itu ada yang mengatakan itu dinikah oleh Kanjeng Nabi. Ya, saya menurut guru-guru saya ketika ngaji kitab hadis itu memilih bahwa Mariatul Qibtiyah, ya, Al-Misri bin Sam'un Al-Misri itu adalah salah satu ummul mukminin. Paham gitu, Bu? Nanti krungu Mariatul Qibtiyah bin Sam'un Al-Misri. Oh, enggak pernah. Ya. Saya kalau tanglet, Bu. Anaknya Nabi ada berapa? Yo, anak Nabi ada berapa? Anaknya Nabi ada berapa? Balik. Wonten 7. Sinten pertama? Qasim. Makanya Kanjeng Nabi diarani Abul Qasim. Abdullah, Ibrahim, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, Ruqayyah.
terakhir Fatimah ya. Terakhir Fatimah. Ruqayyah contoh Zainab ya. Zainab itu Ummu Umamah. Jadi Kanjeng Nabi punya anak Zainab ya, terkenal dengan panggilan Ummu Umamah, ibunya Umamah, dan kemudian Umamah ini dikawin oleh Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah meninggal dunia. Ngoten Bu. Jadi muter. Nah kemudian ketika Ali meninggal, Ummu Umamah atau Zainab kawin lagi dengan yang lain ya, namanya kalau nggak salah bin As gitu ya, bin Naufal ya, As bin Naufal, wawalam saya lupa. Nah kemudian Ruqayyah Ummul Kulsum dua-duanya istri Utsman bin Affan, meninggal kemudian dikawin dengan adiknya gitu. Itu para hadirin. Nah, terakhir Pak, ketika Ummu Kulsum ya, Ummu Kulsum ini istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, meninggal dunia ya saat Kanjeng Nabi perang Badar. Ya, perang Badar. Kemudian Ummu Kulsum ya itu juga meninggal dunia. Jadi dua anak Kanjeng Nabi yang perempuan siapa? Ya, Ruqayyah Ummu Kulsum meninggal dunia. Ketika meninggalnya Ummu Kulsum, Nabi yang memimpin sholat jenazah langsung, Nabi. Kemudian yang turun ke liang lahat 4 sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya mengatakan, dan juga riwayat sahabat Tolha Al-Ansori, Abu Tolha Al-Ansori, veteran Badar yang meninggal tahun 654 Masehi, itu ada riwayat bahwa Abu Tolha Al-Ansori disuruh Kanjeng Nabi masuk ke liang lahat Ummu Kulsum untuk melantunkan azan. Ya, ini ada dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isbahah fi Tamyizis Shahabah. Ya, ini ada. Jadi enggak usah mamang. Amalan kita semua ada dasarnya. Ya. Lanjut nomor tambahan ini. Jadi kembali lagi, ketika kita minta bantuan berwudu atau bersuci kepada orang lain, hukumnya boleh. Ketika kita sakit atau lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain, maka kita wajib ya meminta bantuan orang lain. Itu. Jadi intinya begitu. Ya, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'alimna 'ilmal Qur'an wa 'alimna 'ilma la ilaha illallah wa 'alimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih.